Bismillahirrahmanirrahim. Tapi pun tetap semangat dan merdeka. Bertemu kembali dengan saya, Wong Tua Ngapak dari Lampung. Pada kesempatan ini kita akan mencoba berlatih untuk mengetik cepat dengan menggunakan 10 jari. Oh iya, untuk belajar mengetik cepat ini tidak perlu banyak teori, ya. Teorinya mungkin setengah jam sudah cukup, ya. Sisanya harus banyak belajar untuk mengetik cepat. Ya, mungkin awal-awal bisa mengetik secara virtual, tapi kemudian harus dilatih. Dan hasil dari latihan mengetik cepat ini tidak bisa instan. Ya. Kalau memang sudah berproses dengan waktu yang cukup dan disiplin, mudah-mudahan hasilnya bisa memuaskan, ya, walaupun tentu saja tetap harus dijaga, ya, karena kalau lama atau kemudian tidak dipraktekkan mungkin akan menjadi lupa kembali, ya. Jadi kita akan berlatih untuk mengetik cepat dengan menggunakan 10 jari. Di internet ada banyak situs yang menyediakan fasilitas untuk belajar mengetik cepat. Ya, ini ada 3, ya. Ada Typing Academy, ada Ngetik Maya ID, kemudian ada fastfinger.com. Kalau yang Typing Academy ini bisa digunakan untuk berlatih, ya, karena kita bisa melatih mengetik 10 jari, ya, dengan dari yang simple, ya, dari yang sederhana. Misalkan ada huruf A berapa kali, huruf B berapa kali, dan seterusnya, ya. Kemudian nanti kalau itu sudah lancar untuk mengetes hasilnya, ya, sebenarnya di Typing Academy juga disediakan fasilitas untuk tes mengetik, ya. Hanya kalau yang saya lihat bahasanya adalah bahasa Inggris, ya. Jadi kita mencoba yang bahasa Indonesia. Ini ada di salah satunya Ngetik Maya ID. Ya, kenapa mencari yang bahasa Indonesia? Karena kalau nanti menggunakan bahasa Inggris, jadi mengetiknya menjadi lama karena kendala bahasanya, ya, bukan karena skillnya yang masih perlu ditingkatkan kembali. Ya, jadi kita buka ini, ya, di Typing Academy, kemudian Typing Tutor Lesson, ya. Nah, di dalam Typing Academy, di Typing Lessons ini ada beberapa pilihan, ya. Untuk berlatih kita memilih ini typing practice. Kemudian di sini ada base position, ya. Base position ini kalau melihat keterangannya ini berarti hanya 8 karakter, ya. Ada dynamic, kalau dynamic ini random order, ya, ada keterangannya. Kemudian home row, ya. Kalau home row itu berarti posisi mendasar, ya. Kemudian ini ada home row dan top row, ya. Kalau top row berarti dia baris yang QWERTY, ya. Kalau home itu yang ASDF,
JKL titik koma ya, ASDF GH JKL titik koma, kemudian ada bottom ya. Ini nanti bisa dicoba ya. Kalau untuk belajar berarti kita bisa mulai dari yang base position ini. Nah, ini tangannya ditaruh sesuai dengan posisi ya. Jadi ini saya ngetik S spasi J spasi L spasi ya, dan seterusnya ya. Dan ini tidak mungkin dapat diketik dengan cepat kalau kita tidak menggunakan 10 jari ya. Ini titik koma, ini A, ini K, titik koma, ini D ya. Jadi karena base maka dia hanya yang bagian di tengah saja ya. Dan seterusnya ya. Titik koma, ini F, ini D ya, dan seterusnya. Jadi ini yang base ya. Kemudian nanti bisa dicoba yang lain-lain ya. Misalkan home row dan top row, berarti baris tengah dan baris atas. Kita restart ya. Ya, jadi ini sudah mulai bervariasi ya, sesuai dengan keterangannya ya. Ya, kalau untuk latihan tidak perlu cepat-cepat dulu ya. Yang penting jari jemarinya sesuai ya. Kemudian nanti kalau sudah mahir ya bisa semakin cepat ya, dan seterusnya ya. Ini dan menulisnya tidak boleh melihat ya harusnya, jadi menggunakan perasaan ya. Ini untuk berlatih yang per karakter ya. Kemudian ini nanti bisa dicoba yang lain-lain ya. Misalkan ini ada all letter ya, berarti semua huruf ya. Nah, kemudian kalau ini nanti sudah mahir ya, sudah cukup lancar. Sebenarnya di sini ada bisa dalam bentuk kata-kata ya, word exercise ya. Hanya saja kalau melihat setting bahasa di sini, ini tersedia hanya bahasa Inggris dan Jerman rasanya ya. Atau mungkin karena ini versi yang free ya. Nah, jadi untuk belajar menulisnya kita menggunakan ini yang ngetik Maya ID ya. Ini nanti kita belajar mengetik per ini ya, per kata ya. Jadi ini kita bisa mulai serta dia, siap, ku, mata, dan seterusnya ya. Ya, dan seterusnya sampai nanti kita akan mendapatkan suatu skor ya.
dan seterusnya ya. Dan nanti akan mendapatkan skor sesuai dengan yang sudah kita lakukan ya. Apakah memang ya, ini hasilnya ya, skor kamu 176 CPM, ini berarti karakter per minutes ya, itu adalah 35 word per minutes ya. Nah, untuk mungkin nanti untuk kuis atau untuk UTS ya, skor ini nanti yang akan menjadi nilai dari UTS dan kuis. Jadi ini tadi bagaimana kita belajar mengetik cepat ya, latihan mengetik cepat, kemudian kita melakukan testing sampai sejauh mana kemampuan kita dalam mengetikkan mulai dari huruf atau karakter dan kata-kata. Jadi sekali lagi mungkin saya ulangi, ini ada ini contoh ya, mungkin nanti bisa juga di tempat lain ya, ada Typing Academy untuk latihan mengetik ya, kemudian yang HTTP ngetik Maya ID ini untuk mengetes sampai sejauh mana kemampuan kita ya. Nah, mungkin sekali lagi saya tekankan bahwa ini harus dilatih, dipaksa, dan ya mau tidak mau harus ada komputer yang digunakan, walaupun tidak diawasi, tapi ya harus ada komputer yang digunakan untuk berlatih. Kalau tidak dilatih, nanti ketika UTS atau kuis dengan melihat skor yang didapat itu, nanti skornya akan mungkin kurang memuaskan. Ya, tapi mudah-mudahan kalau kita disiplin berlatih, mudah-mudahan mendapatkan nilai yang bagus. Ya, jadi jangan lupa harusnya mulai dari kemarin-kemarin ya, atau paling tidak mulai dari sekarang untuk mengetik dengan menggunakan 10 jari dengan cara yang benar. Demikian materi atau ya bahasan atau cerita kita pada kesempatan ini tentang berlatih dan mengetes kemampuan mengetik secara cepat. Mudah-mudahan pada mahir ya dengan kita belajar dan berlatih secara disiplin dan niat yang tulus. Terima kasih, kurang lebihnya mohon maaf. Sampai ketemu lagi di lain kesempatan.